Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Mazhab yang pertama adalah psikoanalisis dengan Sigmund Freud sebagai tokohnya. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dan 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis atau das id, psikologis atau das ego, dan sosial das superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral, atau moral, akali, dan moral. Dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis, kedua kasus di atas sebagai representasi perilaku menyampah di sekitar kita dapat dijelaskan sebagai berikut. Perilaku yang menyampah yang dilakukan baik pria maupun perempuan pada kasus di atas, dan juga perilaku menyampah yang biasa dorongan biologis, unsur hewani, dan das id bergerak berdasarkan prinsip kesenangan, ingin segera memenuhi keinginannya, bersifat egoistis, dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Dalam kaitannya dengan alam bawah sadar dan perilaku menyampah, kiranya tepatlah untuk mengemukakan 3 sifat dasar manusia yang menonjol atau Binawan tahun 2007. Yang pertama, manusia itu mau mencari enak dan bahkan mencari enaknya sendiri. Manusia pada dasarnya adalah pecandu kenikmatan dan bersifat egoistis. Pada pria dan wanita dalam kasus di atas, menyampah di ruang tunggu, bandara, atau di jalanan adalah hal yang boleh-boleh saja. Karena itu bukan halaman atau teritori milik mereka. Yang kedua, menurut prinsip kesenangan dari das id, menyampah lebih menyenangkan dibandingkan dengan harus membuang sampah pada tempat yang sesungguhnya. Ini merupakan cerminan kemalasan atau tidak mau repotnya manusia. Yang ketiga, kebanyakan manusia juga pelupa, meskipun telah berulang kali diingatkan dan upayanya penyadaran sudah dilakukan. Tetap saja manusia perlu diingatkan. Dalam kedua kasus di atas, kemungkinan besar tulisan "buanglah sampah pada tempatnya" tidak terlihat oleh pria perokok yang menyampah di ruang tunggu bandara. Sementara itu, kemungkinan besar dalam mobil perempuan yang menyampah di jalan raya tidak terdapat tulisan atau clue yang sewaktu-waktu bisa mengingatnya untuk tidak menyampah. Yang kedua, ada struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Struktur kepribadian terbagi menjadi 3, yaitu A. Id, yaitu bekerja dengan prinsip kesenangan, pencapaian kepuasan secara tepat. Dengan kata lain, id sendiri bisa saja melampaui atau melewati norma yang ada untuk mendapatkan apa yang diinginkan demi mencapai kepuasan yang dibutuhkan seseorang. Yang B. Ego, yaitu mempertimbangkan norma yang ada dengan keinginan akan pemuasan dan menampilkannya di kenyataan dengan cara yang diterima di masyarakat. Dengan kata lain, ego sendiri akan menghadapi pertentangan antara id dan superego sebelum ditampilkan di kenyataan. Yang C. Superego, yaitu bekerja berdasarkan moral dan larangan yang menghambat keinginan dan naluri-naluri yang menjadi prinsip id. Yang ketiga, pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, superego, sehingga dalam pribadi secara utuh, manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang A. Ego bersifat secara realistis. Yang B. Dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Yang C. Mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Yang keempat, pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa.
Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya, serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Yang kelima, ada hakikat konseling menurut psikoanalisis. Menurut Alfred Adler tahun 1870 sampai 1937, dalam penemu pendekatan Adlerian pada konseling juga dikenal sebagai psikologi individual. Gagasan utama pada teori Adler dalam hubungannya dengan sifat manusia adalah secara primer dimotivasi oleh kepedulian sosial, yaitu perasaan mempunyai kaitan dengan masyarakat sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan, suatu kepedulian aktif dan empati kepada sesama, selain kebutuhan dan kemauan untuk berkontribusi pada kepentingan umum masyarakat, atau Mossack dan Maniasi tahun 2008. Adler percaya bahwa manusia dipengaruhi oleh tujuan masa depan atau teleologikal, selain oleh akibat masa lalu. Teorinya juga memberi banyak penekanan pada urutan kelahiran. Mereka yang lahir pada urutan ordinal yang sama, atau misal anak pertama, lebih memiliki perasaan satu sama lain dibanding adik kakak dalam satu keluarga. Adler percaya bahwa ada 3 tugas utama kehidupan masyarakat, pekerjaan, dan seksualitas. Konselor Adlerian seringkali aktif berbagai firasat atau pemikiran dengan klan dan sering mengarahkan ketika memberikan tugas rumah pada klan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.